Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat kembali talabul ilmi atau menuntut ilmu. Walaupun kita belajar di rumah, tetap harus semangat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu agar kita bisa belajar kembali di sekolah Yaping 08 ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini, Pak Ubay akan membahas pelajaran akidah akhlak, yaitu di buku LKS bab 3 halaman 23 ya. Bab 3 halaman 23, beriman kepada malaikat Allah. Ya. Masih ingatkah kamu apa rukun iman yang kedua? Nah, rukun iman yang kedua ini adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui itu ada 10. Nah, siapa saja nama-nama malaikat tersebut? Oke, nanti akan Pak Ubay bahas. Nah, malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk gaib artinya makhluk yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat didengar, dan yang tidak dapat disentuh. Malaikat berbeda dengan manusia, jin maupun setan. Nah, jadi malaikat ini ciptaan Allah, bentuknya gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tidak bisa diterawang. Nah, ya. Kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin, dan berbeda dengan setan. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim tentunya wajib percaya dengan adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihatnya, tidak dapat mendengarnya, bahkan tidak dapat menyentuhnya. Karena dengan percaya adanya malaikat merupakan salah satu cara menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya bahwasannya malaikat itu ada. Pengertian beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat artinya meyakini dan membenarkan adanya malaikat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim tentunya harus beriman atau percaya akan adanya malaikat. Adapun orang yang tidak beriman kepada malaikat belum dikatakan sebagai orang mukmin yang sesungguhnya. Sebab orang mukmin harusnya meyakini seluruh rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, ini adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga dan yang keempat dan kelima dan keenam pasti kalian sudah hafal, ya. Mengenal penciptaan malaikat. Nah, sebelumnya Pak Ubay kasih tahu, malaikat terbuat dari apa? Bukan terbuat bahasanya ya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur. Nah, manusia dari tanah, setan, jin itu dari api, malaikat itu dari nur. Apa itu nur? Nur itu adalah cahaya. Ya. Kembali lagi kepada pembahasan mengenal penciptaan malaikat. Semua malaikat Allah diciptakan jauh sebelum manusia itu ada, karenanya manusia tidak banyak tahu tentang kejadian malaikat. Meski demikian kita dapat sedikit tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sebagaimana
telah dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Malaikat-malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam atau manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan padamu semua. Nah, dari tanah. Sebagai manusia biasa dengan penglihatan mata yang terbatas, kita tidak dapat melihat langsung seperti apa malaikat itu. Kita dapat mengenal malaikat melalui keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap firman-Nya dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa malaikat itu memiliki sayap. Jumlah sayap yang dimiliki setiap malaikat berbeda, ada yang berjumlah 2, 3, dan 4. Sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Untuk sini ada nama-nama malaikat. Kalian harus hafal ya. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atib, Malik, Ridwan. Nah, gitu. Ya. Untuk tugas-tugasnya, malaikat-malaikat kalian kan sudah dijelaskan kemarin, ada di buku paket. Nah, contohnya seperti malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, tugasnya mengatur rezeki. Malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Raqib mencatat segala kebaikan. Malaikat Atid mencatat semua kejahatan. Munkar dan Nakir itu menanyakan nanti di alam kubur. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Untuk penjelasannya kalian baca masing-masing di rumah ya. Bapak kasih tugas. Bapak kasih tugas, kerjakan halaman 32 bagian 1 dan bagian 2 saja ya. Halaman 32 uji kompetensi bagian 1 dan bagian 2 saja ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Ubay sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan pernah putus asa dalam belajar. Walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat ya. Karena thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim dan kaum muslimat. Ya, apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.